pagi, siang, sore, malam. Apa kabarnya semua nih adik-adik? Pastinya baik-baik dong. Hari ini juga kakak Ana bersyukur banget loh adik-adik. Sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan sama Tuhan. Walaupun ya kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap semangat. Nah, karena Tuhan sudah begitu baiknya sama kita, sudah memberikan kesehatan, berkat umur panjang, kita harus bersyukur. Caranya adalah seperti saat ini. Kita sama-sama ibadah sekolah minggu, bernyanyi, berdoa, membaca Alkitab, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, gak usah terlalu lama-lama ya adik-adik. Sekarang kakak Ana mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu bebas. 2 lagu bebas. Yang pertama, Aku Anak Raja. Dan yang kedua, Pujilah Nama Tuhan. Musik. Ayo adik-adik, sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lagu pertama, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, lagu kedua tadi, Pujilah Nama Tuhan. Siap-siap adik-adik. Pujilah nama Tuhan yang ada hadiah. Pujilah nama Tuhan yang ada hadiah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan hadiah. Sekarang pakai gitar ya adik-adik. Deng 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 Oke, yang kedua pakai piano. Ding 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 Sekarang dengan kata-kata. Pujilah nama Tuhan yang ada hadiah. Pujilah nama Tuhan yang ada hadiah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan hadiah. Oke adik-adik, nah tadi kan kita sudah bergerak sambil bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan sehingga kita semangat. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk masuk ke dalam ibadah hari Minggu kita hari ini. Tapi tetap dengan semangat ya adik-adik, oke? Nah, untuk mengawali ibadah hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 6, Bunga-bunga yang di Padang. Musik.
sekarang kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah jaga kami dalam seminggu ini. Dan terima kasih juga Tuhan Yesus sudah jaga kami dalam tidur kami tadi malam dan bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini kami akan masuk dalam ibadah-Mu. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan baik dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Tapi kita nyanyi dulu yuk dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Musik. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Ana mau berdoa. Ayo, jangan ada yang ngintip-ngintip lagi. Kita mau berdoa ya. Berdoa sama Tuhan tidak boleh main-main. Lipat tangan, tutup matanya, duduk yang manis. Oke? Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sedikit dari firman-Mu dan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak layan. Kiranya Engkau memberkati kami, berkati kakak layan nanti Tuhan, supaya kami bisa mengerti akan cerita yang disampaikan dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik keluarkan semua Alkitabnya. Dipegang Alkitabnya, kita akan baca dari Kitab Ezra pasal ke-7. Ayatnya yang pertama sampai dengan 10. Oke, semuanya sudah siap? Dari Kitab Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ezra 7 ayat 1 sampai 10. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkiah bin Zalum bin Zadok bin Ahitub bin Amarya bin Azaria bin Merayot bin Zeraha bin Uzi bin Buki bin Abizua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginnya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budi di bait Allah pada Tuhan ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada Tuhan ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tempat pada tanggal 1
bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah berdekat untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Hai adik-adik, hari ini kakak Ana ingin bercerita tentang seorang bapak. Nah, seorang bapak yang bernama Bapak Ezra. Bapak Ezra ini orangnya dia rajin baca Alkitab, rajin baca firman Tuhan. Sehingga dari rajin baca firman Tuhan itu Bapak Ezra bisa mengerti apa aja isi dari firman Tuhan itu. Nah, setelah itu Bapak Ezra juga ingin membagikan isi dari firman Tuhan itu kepada semua orang, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satunya bangsa Israel. Bapak Ezra melihat bahwa bangsa Israel pada saat itu masih belum tahu mana aja perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Sehingga tergeraklah hati Bapak Ezra untuk memberitakan firman Tuhan itu adik-adik. Sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan itu, bangsa Israel bisa tahu mana saja perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Nah, dari cerita Bapak Ezra tadi, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk rajin baca Alkitab. Kenapa kak kita harus baca Alkitab? Pertanyaan yang bagus. Rajin baca Alkitab itu penting loh adik-adik. Karena dengan baca Alkitab, kita bisa tahu mana saja perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Contoh-contoh perbuatan dari baik itu apa aja ya? 1. Sayang mama papa, sayang kakak adik, dan sayang semuanya. 2. Dengar-dengaran sama mama dan papa. Kalau mama bilang, adek kamu harus makan, kita harus makan. Adek, ayo mandi. Kita harus mandi. Adek, ayo bobo. Kita bobo. Karena dengan makan, mandi, dan bobo, itu kita bisa menjadi sehat. Itu adalah salah satu perbuatan baik loh adik-adik. 3. Berbagi. Contoh terakhirnya adalah berbagi. Berbagi makanan ataupun berbagi mainan. Ini adalah salah satu contoh perbuatan yang baik. Mencerminkan kasih Tuhan. Oke. Pesan firman Tuhan minggu ini, kakak ingin menekankan kalau kita harus menjadi anak-anak yang baik. Dengan cara rajin baca Alkitab. Dari rajin baca Alkitab, kita tahu mana saja perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Nah, setelah itu kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, perbuatan baik tersebut. Oke adik-adik, jangan lupa ya, kita harus mengerti akan 3 hal ini. Oke adik-adik? Bye-bye adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayo, siapa yang ingat cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang nonton? Siapa yang ikut ibadah minggu lalu? Minggu ini kakak mau cerita tentang tokoh yang sama kayak minggu yang lalu. Kalau kalian ikut ibadah secara streaming, berarti kalian tahu nih kakak mau cerita tentang siapa. Nah, adik-adik, sebelum kakak cerita tentang bapak ini, dia itu seorang bapak. Sebelum kita cerita tentang bapak ini, kakak mau tanya dulu nih, siapa yang di sini pernah bantu temannya? Bantunya gimana kak? Maksudnya siapa yang pernah diminta tolong sama temannya, kayak misalkan temannya lagi kesusahan nih, aduh soal matematika ini kok
Susah banget ya. Caranya gimana sih? Kok aku nggak ngerti juga. Terus dia tanya ke kamu. Kamu kasih tahu nggak? Adik-adik kasih tahu nggak? Caranya ya, bukan jawabannya. Adik-adik kasih tahu nggak sih? Caranya ini loh, caranya tuh kayak gini. Ini kali ini ditambah ini. Pernah nggak kayak gitu adik-adik? Yang pernah kalian melakukan hal yang bagus. Nah, demikian juga sama halnya sama Bapak ini. Dia itu belajar, dia mempelajari Taurat Tuhan, firman Tuhan. Gak cuma belajar doang adik-adik, dia juga melakukan firman Tuhan itu. Dia juga gak pelit, dia gak menyimpannya untuk dirinya sendiri, tapi dia membagikan firman Tuhan itu, apa yang dia sudah pahami, apa yang sudah dia pelajari itu ke orang-orang di sekitarnya. Keren banget kan adik-adik, pinter, keren banget bapaknya. Ada yang tahu nggak bapaknya siapa ya? Ada yang tahu nggak adik-adik? Siapa nama bapaknya? Ayo. Betul sekali, Bapak Ezra. Bapak Ezra ini seorang imam. Dia itu utusannya Tuhan adik-adik. Dia seorang imam. Dia ini memberitakan kabar-kabar baik, apa yang dia sudah mengerti, apa yang sudah dia pelajari lewat Taurat Tuhan itu dia berikan ke orang lain, ke orang-orang di sekitarnya. Bapak Ezra ini tadinya dari pembuangan Babel, dia diutus Tuhan untuk kembali kepada bangsanya. Untuk itu tadi, untuk memberitakan kabar baik tentang firman Tuhan, untuk mengajari orang-orang di sana tentang firman Tuhan. Nah adik-adik, minggu ini kita mau belajar sama Bapak Ezra. Minggu kemarin kan udah tuh tentang membangun, Bapak dari Ezra juga. Nah minggu ini Bapak Ezra juga mau ngajarin kita, mau ngasih tahu kita supaya kita itu mau rajin baca Alkitab. Baca Alkitab sama mama papa boleh, bareng-bareng sama mama sama papa kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu sama mama papa, baca Alkitabnya bisa sendiri pelan-pelan, gak usah banyak-banyak adik-adik. Yang penting kalian baca Alkitab, dimengerti dan dipahami. Harus rajin dengerin firman Tuhan, ikutin ibadah IHMPH secara streaming ini, itu juga harus dong. Terus gimana Kak cara mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah adik-adik, contoh simpelnya aja, contoh mudahnya aja, adik-adik dapat melakukannya lewat perkataan adik-adik dan perilaku baik adik-adik di sekitar adik-adik, di rumah, kakak sama adik, mama papa, sama tetangga-tetangga. Nah, apa sih yang mau diajarin sama Bapak Ezra kali ini? Yang pertama, yang kita mau ambil yaitu kita harus rajin baca Alkitab. Pasti ya, harus rajin nih baca Alkitab. Sama mama papa boleh juga baca sendiri. Kalau kalian sudah bisa baca sendiri, bagus banget, bisa baca Alkitab setiap harinya. Gak usah banyak-banyak juga gak apa-apa adik-adik. Nah selanjutnya adik-adik juga harus rajin ikut ibadah, ikut mendengarkan firman Tuhan. Ikutnya gimana Kak? Secara streaming ini kan kalian udah ikut ibadah sekarang. Nah, contoh mudahnya juga dalam perilaku adik-adik dan perkataan adik-adik di sekitar adik-adik, terutama di keluarga, mama, papa, adik, kakak, semuanya, tetangga-tetangga. Nah, itu aja cerita di minggu ini tentang Bapak Ezra. Nah, bapaknya kan udah keren banget nih, udah pinter, udah baik banget. Nah kita juga harus contoh Bapak Ezra ini. Oke? Sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu.
Hari ini Kakak Mario akan mengajar kelas tanggung. Baik adik-adik, kita tadi sudah membaca Alkitab bersama-sama dari kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Berdasarkan kitab tersebut yang bercerita bagaimana perjalanan Nabi Ezra dan orang-orang Israel dari tanah Babel pulang kembali menuju ke Yerusalem. Jadi, pertama kita harus tahu siapa itu Nabi Ezra. Ezra adalah seorang ahli hukum dan ahli kitab Taurat. Ezra juga adalah orang yang dilindungi oleh Allah. Nah, jadi dalam perjalanannya Ezra ditunjuk untuk memimpin orang-orang Israel kembali ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu Ezra juga mengajak orang Israel untuk bersama-sama mendalami kitab Taurat dan hukum-hukumnya. Setelah sampai di Yerusalem, Nabi Ezra juga membantu orang-orang Israel untuk membangun kembali bait Allah dan memulihkan ibadah. Tadi kakak sebut bahwa Ezra adalah orang yang dilindungi oleh Allah. Kenapa Ezra dilindungi oleh Allah? Ezra dilindungi oleh Allah karena Ezra memiliki tekad yang baik dalam mempelajari dan meneliti mendalami kitab Taurat serta hukum-hukumnya. Ezra juga tidak hanya mempelajarinya, tapi seperti yang kita tahu tadi, Ezra juga mengajarkannya kepada orang-orang Israel dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang harus adik-adik pelajari, yang harus adik-adik terima dalam pembelajaran minggu ini, bahwa kita adik-adik harus bisa mempelajari teladan yang diberikan dari Nabi Ezra, di mana Nabi Ezra yang bertekad untuk mempelajari kitab Taurat. Nah, adik-adik harus mempelajari firman-firman Tuhan setiap harinya. Bagaimana cara adik-adik menerima serta mempelajari firman Tuhan? Caranya seperti yang adik-adik lakukan sekarang. Adik-adik mengikuti ibadah PA meski harus dari rumah saja. Seperti yang kita tahu, dunia yang sedang dilanda pandemi, tapi adik-adik tetap gigih, tetap mau untuk beribadah sekolah hari Minggu tiap minggunya. Dan tidak hanya dari ibadah PA setiap hari Minggu, tapi adik-adik juga bisa mempelajari firman Tuhan melalui membaca Alkitab dan merenunginya setiap hari. Apakah hanya mempelajari? Pertanyaannya itu, apakah hanya sampai di mempelajari firman-firman Tuhan yang tertulis di Alkitab dan yang diajarkan kakak-kakak setiap hari Minggu? Tentu tidak hanya mempelajarinya, tapi kita juga harus melakukan dan memberitakan firman Tuhan itu sendiri. Dengan cara kita bisa rajin berdoa. Kita bisa berdoa sebelum atau sesudah makan, sebelum tidur atau saat bangun tidur. Kita bisa berdoa sebelum kita melakukan perjalanan ke suatu tempat, atau kita juga bisa berdoa saat kita sudah sampai di tempat tersebut. Pokoknya kita harus selalu menyertakan doa dalam setiap kegiatan kita masing-masing, kegiatan adik-adik. Dalam melakukan dan memberitakan firman Tuhan tersebut, adik-adik juga bisa memberitakan firman Tuhan itu dengan cara berbuat baik setiap saat. Caranya seperti taat kepada orang tua, terus membantu sama kita yang membutuhkan, misalkan misalkan adik-adik punya adik yang lebih kecil lagi, dalam
yang kesulitan mengerjakan PR, adik-adik bisa membantu dalam hal itu. Atau adik-adik juga bisa menjaga lingkungan sekitar. Seperti yang tertulis bahwa kita harus selalu menjaga lingkungan bumi ini. Kita harus memulai hal-hal baik itu dari diri kita sendiri, adik-adik. Karena barang siapa yang memulai dari diri sendiri untuk berdoa dan menghadap Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberkati adik-adik setiap saat. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi kita harus taat dan setia untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan. Sesuai dengan bacaan kita tadi, kita tidak hanya mempelajari, menerima, dan menjalankan firman Tuhan, tapi kita juga harus memberitakan firman Tuhan agar kita dapat selalu diberkati oleh Tuhan setiap saat. Seperti yang sempat tadi kakak katakan, yang tertulis di Matius 7 ayat 7, yang berbunyi, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Adik-adik boleh menghafalnya ya. Kakak ulangi sekali lagi. Dari kitab Matius 7 ayat 7. Nah, jadi pembelajarannya hari ini kita harus selalu mempelajari firman Tuhan, kita harus selalu menerima firman Tuhan itu, dan kita harus memberitakan firman Tuhan agar kita selalu diberkati oleh Tuhan. Sekian dari kakak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi gimana adik-adik? Udah pada ngerti kan dengan cerita yang tadi disampaikan oleh Kakak Layan? Udah dong pastinya. Oke, sekarang Kakak Ana mau kasih kesimpulan nih untuk cerita kita hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita harus jadi anak Tuhan yang rajin baca Alkitab. Selanjutnya, pelajari perbuatan baik yang Tuhan sampaikan di firman itu. Lalu, lakukan firman itu dalam kehidupan adik-adik. Nah, seperti itu kesimpulan kita hari ini. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu respon hari ini yang terambil dari Kidung Ceria nomor 220. Kamu dipanggil. Musik. Sekarang waktunya kita mau doa syafaat. Ayo, gimana sikap doanya yang baik? Lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang rapi, jangan ada yang ngintip-ngintip. Oke? Ayo adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Jokowi sebagai pemimpin bangsa ini agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Begitu banyak permasalahan yang terjadi pada bangsa dan negara kami, juga pada bangsa-bangsa di seluruh dunia, mulai dari masalah ekonomi, kesenjangan sosial, budaya, keagamaan, penyakit, dan perseteruan antar bangsa. Biarlah kiranya bangsa dan negara kami dapat menjadi bangsa yang maju, jauh dari perseteruan, persatukan setiap suku di negara kami ini ya Tuhan, karena begitu banyak macam budaya yang ada pada bangsa kami ini. Berikan keamanan,
setiap kami saat menjalankan ibadah, supaya ada ketenangan dan ketentraman. Untuk pihak-pihak yang ingin mencoba mengganggu, kiranya Tuhan jauhkan dari kehidupan kami. Bagi bangsa yang indah ini, bagi rakyat dan alamnya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi, terlebih gereja-gereja yang ada di Indonesia. Secara khusus berkatilah gereja GPIB beserta Pospelkes yang tersebar di seluruh Indonesia. Tuhan juga berkati gereja kami GPIB Gloria di dalam tugas dan panggilan kasih untuk kemuliaan Nama-Mu. Berkati ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, pendeta emeritus, juga pendeta-pendeta yang melayani di GPIB Gloria, agar mereka dan keluarga sehat selalu dan dalam melayani juga bisa terus melayani. Berkati juga seluruh karyawan kantor GPIB Gloria yang membantu menopang pelayanan gereja, dan berkati majelis, PHMJ beserta keluarga mereka, juga jemaat dari sektor 1 sampai dengan sektor 11, agar kami semua bisa selalu sehat selalu dan agar kami semua bisa terus memuji Nama-Mu. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau berdoa untuk orang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Berkati obat-obatan, dokter dan keluarga yang melawat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami. Amin. Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menganugerahkan kedua orang tua kami. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Jaga dan lindungi mereka dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan adik-adik ya Tuhan. Tolong Tuhan boleh berkati pendidikan adik-adik agar mereka dapat mendapatkan nilai yang baik di sekolah ya Tuhan. Berkati juga guru-guru yang mengajar di sekolah. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin melanjutkan ibadah PA ini ya Tuhan. Doa yang kurang dari sempurna ini kami satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan persembahan dengan menitipkan ke papa mama di rumah. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi lagu persembahan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Lipat tangannya semua, tutup matanya, duduk yang rapi ya.
Oke, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat-Mu. Kiranya terimalah persembahan kami. Amin. Ya, adik-adik, tidak terasa ya, kita sudah sampai di akhir ibadah hari ini. Tapi tidak apa-apa, kita harus tetap tersenyum dan semangat. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak mau ajak lagi adik-adik untuk bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 3, 5, 9. Sudah waktunya. Musik. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih juga buat firman yang telah kami dengarkan. Tuhan, Engkau berkati kami, kiranya kami boleh dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati kegiatan kami, sertai kami dalam kegiatan kami, sekolah online kami, semua aktivitas kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Bapa, terima kasih. Saat teduh. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa bikin aktivitasnya ya. Sampai jumpa minggu depan.